Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Denis Priyantina selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya kangenin. Sekarang di kesempatan kali ini, saya Putri Raihana Nur Aulia, NIM 17812141013 dari kelas akuntansi U 2017 akan mempresentasikan draft proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompleksitas Tugas, Kualitas Pelatihan, Penerapan Sistem Reward, Kompetensi, dan Akuntabilitas terhadap opini audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan 3 hal. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Keseimbangan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tak terkecuali dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia selalu dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Sama seperti halnya sebuah negara. Negara terdiri dari pulau, rakyat, dan juga pemimpin yang diutus oleh rakyat untuk mengelola negara tersebut. Di mana letak keseimbangannya? Pemimpin di suatu negara merupakan lembaga eksekutif, seperti halnya di Indonesia. Indonesia adalah negara dalam bentuk presidensial, di mana pemimpin negara tersebut dipilih oleh rakyat dan juga dari rakyat untuk rakyat. Nah, untuk membatasi kewenangan dari lembaga eksekutif agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibutuhkanlah yang namanya lembaga independen. Nah, disinilah yang dinamakan keseimbangan, agar perilaku mereka seimbang antara bekerja untuk rakyat dan juga benar-benar mencari nafkah. Lembaga yang independen inilah yang memastikan lembaga eksekutif untuk bekerja semaksimal mungkin agar mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Disinilah yang dinamakan keseimbangan. Lembaga independen salah satunya yang berada di Indonesia yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI. BPK-RI adalah sebuah lembaga yang independen yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi dalam hal keuangan negara. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15/2004 dan Undang-Undang Nomor 15/2006, yaitu penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Undang-undang ini menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga independen yang benar-benar mengawasi kinerja dari pemerintah tersebut. Intinya, BPK itu mencoba untuk membuktikan apakah yang dirancang oleh pemerintah itu benar-benar dilaksanakan atau tidak, khususnya di bidang keuangan. Adapun 3 prosedur yang dilakukan BPK dalam memeriksa keuangan. Yang pertama yakni pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan-pemeriksaan tadi yang dilakukan oleh BPK nantinya akan menghasilkan sebuah yang namanya opini audit. Yang pertama wajar tanpa pengecualian, yang kedua wajar dengan pengecualian, yang ketiga tidak wajar, dan yang keempat menolak untuk memberikan pendapat. Opini audit merupakan pernyataan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pihak pemerintah, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo yang mengucapkan alhamdulillah saat laporan keuangan pemerintah saat periode 2016-2018 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini dikutip dari Tribun News 2019. Akan tetapi nih Ibu dan teman-teman sekalian, menurut Bima Yudhistira yang merupakan ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, menyatakan bahwa berdasarkan dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 2018, masih ada 23.383 rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah, termasuk pemerintahan daerah. Saya mengambil ini dari tribunnews.com pada tahun 2019. Dibuktikan oleh tribunnews.com pada tahun 2019, masih terdapat banyak pemerintahan daerah yang masih terdapat korupsi, walaupun opini auditnya itu wajar tanpa pengecualian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah opini itu hanya opini atau hanya formalitas saja? Oleh karena itulah, dalam penelitian ini saya ingin mencari pengaruh-pengaruh dari beberapa variabel terhadap opini audit pada BPK-RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun rumusan masalah saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompleksitas tugas terhadap opini audit pada BPK-RI Perwakilan DIY?
Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelatihan terhadap opini audit pada BPKRI Perwakilan DIY. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan sistem reward terhadap opini audit pada BPKRI Perwakilan DIY. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh kompetensi terhadap opini audit pada BPKRI Perwakilan DIY. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap opini audit pada BPKRI Perwakilan DIY. Tentu saja, harapannya penelitian ini mampu memberikan tujuan, yaitu menjawab dari semua rumusan masalah. Serta manfaat yang akan dibawa oleh penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, karena audit itu merupakan salah satu bidang dari akuntansi yang khususnya, sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan juga, kemudian manfaat bagi mahasiswa, yaitu dapat dijadikan referensi, dan manfaat bagi BPK sendiri bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk evaluasi ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kajian teori pada penelitian ini. Saya menggunakan variabel yang pertama, kompleksitas tugas. Apa itu kompleksitas tugas? Kompleksitas tugas adalah kepemilikan seseorang terhadap tugas-tugas yang sangat sulit sehingga dalam penyelesaiannya dibutuhkan spesifikasi tertentu dan hanya orang-orang dengan kapasitas dan pemikiran tertentu saja yang bisa menyelesaikan tugas ini. Pengertian tersebut dikutip dari Kahneman dan kawan-kawan pada tahun 2011, halaman 247. Adapun indikator penyusunan kompleksitas tugas menurut William C. Boynton tahun 2010, halaman 54 adalah yang pertama, tingkat sulitnya tugas. Tingkat sulitnya tugas ini selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut. Indikator yang kedua yaitu struktur tugas. Struktur tugas ini sering dikaitkan dengan kejelasan informasi. Informasi tersebut jelas atau tidak sih sebenarnya? Kemudian yang ketiga, banyaknya informasi yang tidak relevan. Hal tersebut merupakan tidak konsistennya informasi dengan keterjadian yang akan diprediksikan. Dan yang terakhir adalah adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome atau hasil yang diterapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan. Variabel yang kedua yaitu kualitas pelatihan. Kualitas pelatihan adalah seberapa kualitas dari pelatihan yang diadakan oleh suatu instansi atau organisasi. Menurut Sri Haryanti tahun 2013, kualitas pelatihan atau pelatihan itu sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yang kedua adalah fungsi administratif, dan yang ketiga adalah fungsi profesional. Variabel yang ketiga yaitu penerapan sistem reward. Perlu diketahui, reward adalah salah satu sistem atau cara yang digunakan oleh perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Reward atau penghargaan sendiri terdiri dari 2 macam. Yang pertama penghargaan ekstrinsik dan yang kedua adalah penghargaan intrinsik. Variabel yang keempat dalam penelitian ini yaitu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas dengan baik dan benar. Variabel yang kelima dalam penelitian ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Mas Lani tahun 2006 halaman 2 diperjelaskan bahwa akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik. Penelitian ini memiliki referensi dari penelitian-penelitian yang terdahulu guna memperkuat penelitian ini. Penelitian yang pertama yaitu penelitian dari Endah Wulandari dan Heru Kurnianto Cahyono tahun 2011 yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor pada BPKP Perwakilan DIY. Hasilnya menyatakan bahwa kompetensi, independensi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Mereka menyatakan bahwa semuanya berpengaruh positif. Akan tetapi di sini perbedaannya dengan penelitian saya menambahkan variabel lain. Untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Nurul Arsy Utami, Muhammad Nasir, dan Sartono pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Reward Terhadap Kinerja Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut penelitian ini, penerapan sistem reward
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Bedanya dengan penelitian ini jelas dari objek penelitiannya. Kalau penelitian ini menggunakan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, kalau penelitian saya menggunakan BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dan juga referensi yang saya baca, berikut adalah paradigma penelitian saya. Dan juga dari penelitian terdahulu dan juga referensi studi literatur, saya menyatakan bahwa hipotesis saya terdiri dari 5. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini akan menjadikan BPK RI Perwakilan DIY yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, nomor 110 Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi tempat dari penelitian ini. Kemudian penelitian ini akan diadakan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020 atau tanggal yang telah disepakati nantinya. Jenis penelitian ini tentunya adalah kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dengan menguji pengaruh variabel independen, yaitu kompleksitas tugas, kualitas pelatihan, penerapan sistem reward, kompetensi, dan akuntabilitas terhadap variabel dependen, yaitu opini audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga dengan sampel jenisnya sampling purposive, dengan memberikan tujuan tertentu di pengambilan sampling tersebut, yaitu bagi auditor BPK RI Perwakilan DIY yang sudah bekerja selama 3 tahun. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui kuesioner. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji validitas. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga adalah statistik deskriptif. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Okay, that's all about my draft proposal presentation. Thank you for your attention. Do you have any suggestion or question? Please drop your suggestion or question on comment column below. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.